Perhatikan dengan baik, jangan terlalu berharap kepada manusia. Teman saya, waktu saya keluar dari pekerjaan, terus dia telepon saya, dan dia bilang, Han nanti kita lusa gue jemput lo ya jam 12 siang. Kita makan, kita pergi ke Plaza Indonesia, kita belanja, lo kan udah jadi hamba Tuhan. Gue beliin celana, gue beliin jas, gue beliin dasi, dulu masih main jas dan dasi. Ya, sepatu, semua perlengkapan untuk melayani Tuhan. Kayaknya gue berhutang budi sama lo ya, hari Selasa ya Han, oke. Saya ingat banget, sampai saya pelayanan dulu hampir-hampir belum ada gitu, 6 bulan sekali baru diundang, 6 bulan satu kali baru. Itu juga di perusahaan-perusahaan gitu, yang dari jam 12 cuma sampai jam 1, 6 bulan satu kali. 5 bulan lebih gitu, saya nganggur aja di rumah, duduk aja di rumah. Kebutuhan keperluan kan makin mendesak gitu ya. Jadi saya hanya cuma bergantung aja, saya jual celana, saya jual baju. Ada lagunya itu dan ternyata itu saya kujual baju celana, nah itu tuh ya. Celana saya tinggal 2 sudah, iya di atasnya nih, jeans dua-duanya. Saya mau jual dua-duanya tapi saya mau pakai celana apa kan gitu ya. Cuma tinggal 2, baju saya juga udah habis. Sampai saya bilang, Tuhan, saya datang ke mama dan mama saya bilang, nggak mungkin Tuhan setega itu. Dia hanya menguji imanmu, tapi mau udah parah. Aku udah hutang kanan kiri untuk biaya hidup. Istri saya selalu bilang, ini mau bayar listrik bagaimana? Listrik hampir sempat dimatikan, telepon udah dicabut. Pembantu saya udah keluar kapan tahu. Babysitter udah pulang. Makanan saya cuma nasi, sayur. Sayurnya juga sayur asem. Bahkan Indomie 1 bagi 4. Karena dia, saya, dan 2 anak saya. Ya kita rame-rame gitu pakai sumpit. Ya mereka ambil, dia punya mie, saya kuahnya sudah. Kan kuah nggak bisa diambil sama sumpit. Dan mereka bilang, aku dulu papa, aku masih lapar papa. Aku masih lapar. Dan saya bilang, ya udah makan aja. Saya bilang, sulit ya. Siapa yang bilang bahwa hidup ini mudah? Sulit. Mudah ketika engkau percaya sama Tuhan. Jadi mudah. Jadi sederhana, jadi gampang. Kalau tautanmu tuh hanya Tuhan Yesus. Dan saya hafal itu. Dan saya lihat satu persatu Tuhan tolong. Kalau sampai hari ini saya masih bisa melayani di tempat-tempat yang Tuhan berikan. Bukan karena gue hebat. Bukan karena saya punya semuanya karena Tuhan. Jadi kemanapun saya diutus, saya suka bilang sama istri saya, kemanapun kau jadwalkan aku datang. Kemana aja. Sampai ada orang bilang, Pak nggak layak Bapak datang ke tempat kita cuman persekutuan doa 8 orang. Oh, saya bilang saya terhormat banget. Saya bukan mau meninggi-ninggikan, terhormat banget bisa datang di persekutuan 8 orang. Kenapa? Di zaman seperti ini Tuhan mengingatkan kembali untuk kerendahan hati. Dan saya ingat banget, justru ketinggian hati yang membuat kita jatuh. Kerendahan hati bagaimana kita bisa mau jatuh, udah rendah banget. Mau jatuh di mana, saudara? Tapi ketinggian hati semakin tinggi, jatuhnya semakin sakit. Ya. Tapi kalau Anda selalu punya kerendahan hati, saya yakin dan percaya segala bentuk berkat apapun akan hadir di padamu. Ya. Nah, iman yang seperti apa? Bicara tentang iman, wanita ini punya iman yang seperti apa? Coba lihat yang pertama, Anda lihat ayat 20. Yuk, sekali lagi, baca sama-sama. Ya. Yang membuat mujizat seketika itu terjadi. Ya kan? Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sejak saat itu. Yuk, baca sama-sama. Pelan-pelan, 1, 2, 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Stop sampai di situ. Berapa lama? 12 tahun. Ini bicara tentang apa? Tentang tantangan iman. Ini yang pertama. Kalau Anda beriman, pasti ada tantangannya. Setuju nggak? Iya, pasti. Jadi the first T, tantangan iman. Mau ke gereja ngantuk, kan gitu. Ke gereja hujan gitu. Kenapa hari Minggu tuh? Hujannya hari Minggu. Begitu selesai ibadah, berhenti tuh hujan. Gitu. Macetnya di hari Minggu gitu. Aneh kan. Ya. Kadang-kadang saya pergi ke Bandung gitu. Saya, aduh Tuhan kok dulu ya macetnya setengah mati. Kenapa? Iya, bukan Tuhan sih, tapi seizin Tuhan juga. Dia ingin lihat juga kemampuan dan juga daya tahan daripada iman kita.
Iman itu nggak bisa tumbuh 1, 2, 3, sudah. Iman itu bertumbuh karena tantangan demi tantangan. Amin. Yang belum punya jodoh hari ini, iya Pak, ada teman dari anak dari teman saya selalu bilang, iya Pak, udah 4-5 kali jodoh saya dibawa orang lain gitu. Terus saya bilang, iya, kalau kita beriman memang suka seperti itu. Ya, nggak mungkin Tuhan memberikan saya izin penderitaan selama 2 tahun pertama. Karena Tuhan ingin lihat juga. Dia ingin uji saya. Apakah iman saya murni atau tidak. Jadi masalah waktu itu bukan masalah sebetulnya. Tetapi sesungguhnya God needs time. Tuhan butuh waktu. Untuk melihat dan kadar waktu itu suka berbeda-beda. Ada orang yang cuma 6 bulan ditolong Tuhan. Ada yang 1 tahun lebih. Kenapa demikian? Mungkin saja Tuhan lihat nggak pas. Kadang ketika Tuhan bilang yes, itu berarti Tuhan memberkatimu. Tapi waktu dia bilang nanti dulu, dia akan pelihara engkau. Kalau dia bilang nanti dulu, bukan berarti terus kita ada di dalam kesusahan, tidak, dia akan pelihara. Tapi kalau dia bilang tidak, He will protect you. Dia akan menjagai engkau. Kenapa demikian? Menurut hemat kita, ya. Kita punya kesaksian, teman saya baru pulang dari Hanoi, dari Vietnam, ya, beberapa hari yang lalu, ya. Nah, dia sudah atur sedemikian rupa di hotelnya, hotel bintang 5. Tapi apa yang terjadi begitu dia sampai di situ, ternyata kamarnya ditempati oleh orang lain. Dia rame-rame berapa? 4 berlima, ya. Dan dia marah, dia maki-maki, saudara. Can you imagine, you cannot manage gitu, this hotel yang bintang 5 gitu. Saya sudah beli dari Indonesia, udah dapat itu kamar, masa kan saya sampai di sini terus saya nggak dapat itu kamar. Dia bilang penuh. Ya bagaimana kau manage sedemikian rupa? Buat debat kiri kanan. Akhirnya karena pihak hotel itu bersalah, ya, dia kembalikan itu uang tanpa potong 1 sen. Terus dia bilang enggak, dia bilang saya tetap mau tinggal di sini, tapi enggak ada kamar. Ya, debat kiri kanan, ya akhirnya udah dia terima. Terus dia cari hotel lain lah, ya. Enggak dapat bintang 5, saudara, dapat bintang 3 gitu. Mereka komplain kanan kiri, mereka jalan. Terus mereka pergi ke Danang, saudara, itu di Hanoi. Mereka pergi ke Danang, terus sampai di Danang mereka tidak pakai handphone dulu, tidak WA, main ya di di tempat-tempat wisata. Begitu sore, begitu mereka lihat di WA mereka, ternyata Hanoi bersih. Dan salah satunya adalah rata dengan tanah hotel bintang 5 itu. Halo. Kadang kita suka marah kan? Ya kan? Saya pernah marah sama mama saya, mana sih Ma, orang udah susah begini, sekarang diundang oleh bos saya dulu waktu saya kerja untuk pergi ke keliling Asia. Saya nggak pernah keliling Asia, saya cuma keliling Bandung, keliling Jakarta, sudah. Saya nggak pernah keliling Asia. Dari Singapura terus ke Malaysia, ya terus ke ke Hong Kong, sudah. Bahkan nanti ke Taiwan, ke China, sudah, ke Thailand. Jadi saya bilang luar biasa, free. Dia bilang karena kau setia di perusahaan ini. Mama saya setuju, tapi besoknya dia dapat mimpi. Dan dia bilang kepada saya, Tuhan, Mama dengar dari suara Roh Kudus. Saya kalau dia udah begitu, saya udah langsung, pasti nggak enak. Udah Roh Kudus pasti nggak enak. Saya bilang, apa kata Roh Kudus? Kamu nggak boleh pergi, tuh kan? Nah, kan, nih Roh Kudus kan? Jangan-jangan nih Roh Kudus nih, Roh Kudus. Dia bilang Roh Kudus. Saya bilang kenapa sih? Ya karena Roh Kudus bilang itu. Dan sayangnya mama saya yang ngomong. Mama saya pribadi yang saya sangat hormati dan saya kasihi. Pagi besok saya pergi ke tempat saya kerja, saya bilang bos saya nggak boleh pergi. Kenapa? Pokoknya alasan. Terus saya balik lagi, saya bilang kenapa Ma alasannya? Udah nggak usah. Istri kamu kali sedang hamil. Dia lagi hamil 6 bulan. Saya bilang, bos istri saya hamil 6 bulan. Udah saya kasih 2 babysitter. Keren gitu. Aku gaji dia mereka. 5 juta zaman itu. Dalam hati saya keren banget. Saya bilang, Ma, aku boleh pergi dong ya. Karena dapat babysitter. Mama saya bilang, Tuhan bilang nggak boleh. Ya alasannya apa?
Ya itu karena istri kamu 6 bulan, sekarang dikasih babysitter 2. Oh mungkin gini, kamu pemimpin pujian di persekutuan doa. Tuh kan udah lari lagi kan, ya kan? Saya pemimpin pujian dan ketua persekutuan doa. Saya bilang lagi besoknya, bos, anak saya ketua dan juga siapa yang bisa gantiin pemimpin pujian. Terus dia bilang, ya suruh gantiin Weliar Kauntu saja dan Federico Mase, 2 sahabat saya. Saya kasih juga 5 juta. Oh, pemimpin pujian yang kasih 5 juta zaman dulu sih. Aduh, haleluya loh ya. Bisa ke Holy Land misalnya. Jadi saya balik lagi, mah katanya suruh ganti sahabatku dua-duanya. Dulu lagi keren banget mereka ya. Fetri dan Weliar Kauntu, mau dikasih 5 juta. Tapi kamu nggak boleh pergi, kenapa? Mungkin lagi. Mungkinkah gitu ya. Lama-lama ya, mama saya bilang, ya udahlah begini, kalau memang kamu mau pergi aja. Nggak apa-apa. Cuman mama dengar dari Roh Kudus dalam hati saya, roh yang mana sih yang dia dengar gitu. Ting, enak banget ya, enak banget sih, keren banget gitu. Tapi karena saya lihat dia dengan menangis, nggak apa-apa kamu pergi. Tapi roh Tuhan bilang itu. Saya kalau udah dengar roh Tuhan ketakutan. Gue naik pesawat ya kan, nggak nyampe di Hong Kong. Ya, nyampenya di Hongeng gitu ya. Bisa hilang. Nggak ketahuan jejaknya. Akhirnya saya bilang, bos saya putuskan nggak ikut. Oh ini gratis apa segala macam. Enggak. Gue lebih hormat Tuhan daripada liburan. Oh kita kemana-mana lu biasa nanti gue bisnis lo tinggal nikmati hotel apa namanya tuh whirlpool apa segala macam, berenang, belanja. Ya udah enggak deh. Saya sampai di ruangan saya habis laporan saya nangis. Saya bilangnya begini, Tuhan jahat amat sih. Nggak boleh lihat orang seneng ya. Mungkin karena kau terlalu besar. Kalau kau sepantaran dengan aku, gue lawan. Kita berantem aja kita berdua ya kan? Adu debat. Cuman karena kau lebih besar sih. Jadi saya takut. Saya harus berangkat itu tanggal 2 Januari. Akhirnya saya nggak berangkat. Dia berangkat sendiri. Untung belum di issue. Tanggal 29 Desember 1994 papa saya masuk rumah sakit 29 tengah malam, 30 Desember dirawat gitu ya, 31 Desember kita tahun baruan, tanggal 1 tahun baruan, tanggal 2 jam 3 sore dia dipanggil Tuhan. Waduh, saya sambil nangis saya bilang begini, untung saya mau setia, untung saya mau. Jadi teman-teman saya bilang, gila ya itu roh. Kalau gue nggak ikutin, gue bisa gila beneran. Bayangkan saya berangkat, papa saya meninggal. Mau dicari di mana saya? Saya bilang, kau hebat, kau luar biasa. Lihat, hal yang pertama, saya mau katakan buat Anda, ada tantangan iman. Jangan pikir bahwa segalanya baik-baik buat kita. Betul, Tuhan tahu mana yang jauh lebih baik buat kita.